ini kami akan menjelaskan alat pengabdian masyarakat. Jadi alat ini nanti akan disumbangkan ke Desa Sekaro untuk membantu memenuhi kebutuhan air tawar. Tapi mohon maaf, alat ini hasilnya itu hanya sedikit saja untuk sementara. Tapi ya ini adalah sebagai contoh. Nanti kepala desa sana bisa membuat yang besar lagi, misalkan 1 meter panjangnya di pinggir pantai, lah itu bisa hasilnya mungkin berember-ember atau mungkin malah berbak-bak banyak sekali. Tapi untuk sementara ini adalah contoh. Ini disebut destilator, ya. Ini disebut destilator yang berfungsi untuk mengembunkan atau mengubah air laut menjadi air tawar. Nah, tapi bagaimana sekarang menggunakannya? Nah, itu yang paling penting bagi bapak-bapak, bagi ibu-ibu, bagi inak-inak, papu-papu. Nah, ini penting bagaimana cara menggunakannya, ya. Cara menggunakannya mari begini. Nah, ini ada ember. Ini adalah ember penampung air laut. Jadi kita mengisinya di sini. Cukup di sini begini. Ini air laut kita masukkan ke ember ini. Nah, terus sampai, kalau lebih bagus sampai penuh. Kalau tidak penuh tidak apa-apa. Kalau sudah capek tidak penuh ya tidak apa-apa. Nah, ini begini. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, inak-inak, ini ada katupnya, mohon di setting. Ini ada katupnya dibuka. Kalau begini posisi nutup, air tidak keluar. Tapi ini harus posisi begini. Nah, kalau posisi begitu, air keluar melalui selang ini. Melalui selang ini sampailah di bak pelampung. Keras sekali suara saya. Sampai di bak pelampung ini. Nah, tolong di setting pelampungnya. Nah, ini pelampungnya ini. Ini berfungsi kalau airnya semakin tinggi, dia akan nyetok aliran di sini. Sehingga sudah ketinggiannya tertentu. Mengapa harus begitu? Supaya tidak banjir di dalam sini. Kalau ketinggiannya tidak dibatasi, maka air di dalam sini akan semakin tinggi, dan seterusnya. Maka tidak dapat apa-apa. Air tidak bisa menguap karena terlalu banyak, sehingga tidak memperoleh air tawar. Nah, bagaimana kalau ini sudah terisi, tetapi di lubang dalam situ tidak ada airnya? Ya, ini tidak kelihatan. Lubang situ tidak muncul air, maka ini harus dibuka sebentar saja sampai mengalir begitu, kemudian ditutup lagi. Nah, maka di sana akan mengalir keluar. Ini setelah dari sini dia akan mengalir masuk di sana dan memenuhi ruangan di dalam sana. Di sana air memperoleh panas dari matahari, ya kan? Dari panas matahari yang terik itu masuk ke situ, memanasi, kemudian airnya berubah menjadi uap. Kalau sudah berubah menjadi uap, dia akan naik menempel di kaca. Nah, karena kacanya ini suhunya lebih rendah daripada suhu di dalam sono, nah, maka uap tadi akan mengembun, kemudian menumpuk di dinding dalam kaca ini. Karena banyak, akhirnya mengalir ke sana. Itu sudah ada contohnya. Ayo kita lihat dari sana yuk. Nah, ini sudah ada contohnya mengalir ini. Ya, ini mengalir. Nanti akan terkumpul di saluran di dalam situ. Kalau sudah banyak di situ, baru bisa keluar sini. Ini belum keluar. Mohon sabar. Mungkin sekitar 2 jam atau 3 jam baru bisa keluar. Nah, kemudian alat ini juga dilengkapi listrik heater di situ. Ya, ini sebetulnya untuk kelompok satunya lagi, tapi kami gabung sehingga heater itu
nanti akan menambah uap. Itu sudah menguap, cuman tidak kelihatan karena terhalang kaca. Jadi heater menguap, dari permukaan lain juga menguap karena panas matahari. Nah, jadi di sini dengan heater ini akan menambah jumlah uap di dalam ventilator ini. Nah, kalau uapnya semakin banyak, maka akan terjadi embun juga semakin banyak. Embunnya banyak akan mengalir ke situ, menjadi air, terkumpul menjadi air. Ya, airnya juga banyak. Kalau embunnya sedikit, uapnya sedikit, embunnya sedikit, airnya juga sedikit. Itu kira-kira prinsip kerja atau cara menggunakan alat ini. Sangat gampang. Bapak-bapak, ibu-ibu, inak-inak gampang bisa mengoperasikan ini semua. Karena sangat mudah, bahkan membuatnya pun itu sangat mudah. Nanti ada video tersendiri bagaimana cara membuat alat ini dari cukup bahan triplek, kemudian galvalum, kemudian ini styrofoam. Kalau terpaksanya di daerah sini tidak ada styrofoam, daripada jauh-jauh ke Mataram sono, boleh saja dibungkus pakai apa saja, pakai serabut kelapa juga boleh, pakai apalah ya, pakai rumput juga boleh dah. Sini pakai rumput kemudian diikat. Minimal yang penting ada triplek sama kaca, sama plat galvalum atau besi di dalam situ. Kalau sudah ada itu, maka alat ini bisa digunakan, bisa berjalan, bisa menghasilkan air dari air laut. Ya. Lalu heater tadi dapat listrik dari mana? Heater tadi dapat listrik dari sini. Ya, ini disebut solar panel. Kalau orang mana ya? Kalau orang kampung lah, orang kampung saya itu dia menyebutnya solar cell. Tapi kita lebih gampang solar panel. Solar cell itu bahasa keren, maka kita pakai solar panel. Nah, dari solar panel ini dia kalau kesinaran matahari akan menghasilkan listrik tapi DC. Listrik DC itu listrik searah. Nah, hasil dari sini itu harus dimasukkan ke dalam baterai. Tapi sebelum masuk ke baterai, ini ada alat yang disebut adalah solar controller. Agak turun, yang warna biru, kelihatan enggak? Nah, solar controller atau solar charger atau solar controller. Nah, ini dari solar panel masuk situ, baru masuk ke aki. Nah, aki bapak ibu semua kan punya ya, terutama yang punya motor. Kalau tidak punya bisa beli di toko. Tapi kami tidak membelikan, yang membelikan satu ini saja. Dibelikan untuk bapak ibu secara gratis, secara free alat ini kepada bapak ibu, tapi hanya ini saja. Nah, dari aki itu mengalir ke inverter. Ini inverternya ini. Ini yang akan mengubah listrik DC menjadi listrik AC. Nah, dari sini baru dialirkan ke dalam heater yang ada di sana. Tuh. Nah, lubang ini ya sini deh, sini. Lubang ini itu bisa dipakai untuk lampu, boleh. Kalau punya kipas angin yang kecil, bisa juga colok di sini. Kalau inak-inak kedinginan sambil kepanasan sambil masak, boleh menghidupin kipas angin di sini. Ya kan, sambil masak sambil kena kipas angin kan jadi segar, masakannya jadi enak. Nah, selain itu juga bisa untuk mengecas HP, tapi kalau mengecas HP lewat depan sini, lalu dari sana lagi. Nah, itu ada lubang HP di controller biru itu, lubang cas HP, kalau dia berupa USB. Kalau cas HP-nya masih pakai adaptor, bisa langsung colok di sini lagi, Nah, jadi kegunaannya ini sudah banyak sekali. Ini sumbangan terutama yang ini kegunaannya banyak sekali, bisa untuk penerangan, bisa untuk HP, bisa untuk kipas, bisa untuk membantu uap di situ. Kira-kira begini
cara menggunakan alat. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau masih bingung boleh tanya lagi, entah lewat email, entah lewat HP, melalui Pak Kepala Desa juga bisa. Nanti Pak Kepala Desa ngirim ke saya, baru kami jelaskan lagi. Demikian dan terima kasih, semoga bermanfaat.